Selama 3 hari belakangan ini, harga Ripple atau XRP ya itu lagi bagus-bagusnya. Ini ada berita apa sih sebenarnya ya? Apakah gara-gara sentimen positif yang terjadi di Bitcoin dan akhirnya pada hari ini pun Bitcoin berhasil dia menutup candle mingguan di atas EMA 200-nya teman-teman. Apakah ini yang dikatakan oleh analis itu merupakan pertanda reversal atau pembalikan arah dari Bitcoin? Dan tidak lupa juga kali ini kita akan berbicara mengenai 3 altcoins ya yang akan mengalami turbo rallies dalam waktu dekat ini teman-teman. Jadi mohon disimak sampai selesai ya, karena di sini juga kita akan berbicara mengenai metanya Facebook ya, kemudian perseteruan dari Vitalik Buterin dan MicroStrategy ya, atau Michael Saylor lah Bitcoin Maxi di sini ya teman-teman ya. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kita langsung saja ke CoinGecko teman-teman. Akhirnya ya, setelah Bitcoin berhasil menutup candle mingguannya di atas EMA 200, seperti yang saya bilang tadi itu adalah merupakan pertanda yang sangat positif untuk Bitcoin ya. Total market cap untuk pasar kripto ini sekarang sudah berada di 1,14 triliun dollars dan Bitcoin sendiri tadi pagi itu nutup di 23.300-an something gitu ya. Dan sekarang ini sudah berada di angka 23.742 dan teman-teman, Ethereum sudah 1.700. Oke, jadi untuk time frame yang 4 jamnya yang lebih kecil ya untuk Bitcoin ini ya, kita perlu waspada juga di sini karena ada yang memprediksi seperti ini ya teman-teman ya, ada koreksi ABCD di sini ya. Jadi kemungkinan teman-teman akan ada penurunan untuk Bitcoin dan setelah itu dia akan lanjut mantul di sini. Jika ini skenario yang bisa terjadi ya, maka saya berharap ini merupakan sinyal positif teman-teman. Meskipun kita akan mengalami sedikit koreksi ya nanti itu. Jadi wajar aja sih. Itu teman-teman ya. Kemudian untuk Facebook ya di sini Facebook's metaverse will misfire, says Vitalik Buterin. Jadi dikatakan di sana bahwa Vitalik Buterin ini mengkritik ya apa yang dilakukan oleh si Mark Zuckerberg ini dengan Facebooknya ya. Dia katakan bahwa oke lah dia akan terjadi, tapi menurut saya bahkan sampai sekarang pun orang-orang masih bingung ya tentang konsep metaverse itu sendiri. Jadi Vitalik Buterin mengatakan mungkin ini terlalu dini ya, seperti itu saya memahaminya. Dan dia katakan ini proyek ini kemungkinan besar akan macet. Itu dikatakan oleh Vitalik Buterin teman-teman. Apa pendapat kalian mengenai Facebook Meta ini ya? Jika kalian setuju dengan pendapatnya Vitalik Buterin, oke, kalian komen aja di sana. Kalau kalian tidak setuju, kalian juga komen di sana. Apa insight kalian mengenai Meta ini, teman-teman? Dan sekarang kita ke perseteruannya Ethereum ya dan Bitcoin Maxi ya. Maksud saya Vitalik Buterin ya dengan Bitcoin Maxi itu Michael Saylor ya di sini. Jadi di podcastnya dia dengan beberapa orang ini dia menyatakan lagi pendapatnya yang sama seperti yang dikatakan di 1 bulan yang lalu ya, bahwa Ethereum itu adalah sekuritas karena ada tim yang bekerja di belakang layar atau di dalam jaringan Ethereum itu ada tim atau developer. Berbeda dengan Bitcoin yang benar-benar full desentralisasi, tidak ada tim di situ. Murni miners yang memecahkan algoritma dan menambang Bitcoin itu teman-teman. Kemudian Vitalik bereaksi dan dia katakan bahwa Michael Saylor ini adalah a total clown. Jadi Vitalik Buterin yang merasa proyeknya itu disebut sebagai sekuritas itu kan agak-agak terancam bagaimana gitu kan. Sementara kita tahu SEC sendiri itu pernah menyatakan juga bahwa yang komoditas itu hanya Bitcoin, sisanya itu sekuritas begitu loh. Jadi ngomongnya Michael Saylor ini seperti mendorong saja Ethereum ini dari tebing gitu sehingga dia jatuh. Seperti itulah. Makanya Vitalik Buterin itu langsung menanggapi seperti itu teman-teman. Sebelum kita melanjutkan ke XRP ya teman-teman. Jadi saya ingin ada pembahasan sedikit ya dari kolom komentar di sini. Dia bertanya ini dengan akun atas nama Mangama Dharma ya. Dibilang tolong jelasin Bang, kripto dibilang desentralisasi tapi pada kenyataannya kenapa kripto tidak kuat menghadapi kebijakan pemegang regulasi. Jadi secara singkat ya, blockchain ini kan menggunakan konsep desentralisasi ya. Jadi dia memungkinkan setiap server itu saling terkoneksi nih, saling berhubungan dia dan memiliki peran yang sama. Jadi dengan ini dia membentuk juga nih jaringan peer-to-peer dan dalam hal ini terjadi kemungkinan besar ya untuk pelacakan data saat terdapat gangguan pada sistem server itu teman-teman. Dan itu secara teknis ya, kalau kita berbicara mengenai desentralisasi keuangan ya, seperti DeFi seperti itu. Jadi Bitcoin ini sebenarnya terdesentralisasi karena dia itu tidak terpusat atau tidak ada tim ataupun tidak ada orang yang
punya kekuasaan penuh untuk mengontrol ataupun mencetak Bitcoin. Jadi Bitcoin ini sudah fix, dia jumlahnya hanya 21 juta koin dan orang-orang ini terus menambang. Dan kalaupun ada pengembangannya, di situ terjadi konsensus. Kemudian ada halving untuk BTC. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa dia terpengaruh oleh kebijakan regulasi? Jadi sebenarnya yang terpengaruh oleh regulasi itu sebenarnya bukan Bitcoinnya, teman-teman, tetapi pelaku ataupun traders ataupun investor yang ada di dalam ekosistem itu. Jadi yang disasar oleh kebijakan atau regulasi itu adalah sebenarnya para pelaku pasarnya. Sehingga di dalam sistem pasar yang terdesentralisasi itu, harga itu ditentukan oleh pasar. Tetapi jika kamu berhasil membuat anggota pasar itu mayoritasnya ketakutan atau ada satu orang dengan kekuatan besar di situ menggerakkan pasar, maka goyang pasar itu, teman-teman. Disitulah regulasi itu memainkan perannya sampai sekarang ini. Tetapi pada suatu saat nanti ketika adopsi Bitcoin ini sudah besar, masif, dan luar biasa banyak ya orang-orang mengadopsi Bitcoin seperti internet pada saat ini. Jadi kedepannya saya kira untuk Bitcoin dan altcoins itu bisa menjadi alternatif atau pengganti uang, teman-teman. Seperti yang terjadi di XRP sekarang ini. Dia itu sudah banyak use case-nya dan dia itu seperti ya mata uang digital lah sekarang ini dan sudah ada digunakan oleh banyak perusahaan ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ada ya. Seperti Jepang itu kan sudah menggunakan XRP sebagai bagian dari remittance-nya itu, teman-teman. Jadi itu ya. Kemudian sekarang kita ke Ripple ya atau XRP ya. Jadi ada berita bagus seperti apa sih yang membuat XRP ini selama 2-3 hari ini itu sangat bagus harganya gitu kan, teman-teman. Meskipun ya tidak sehebat saat di bull run gitu kan, tetapi sangat-sangat positif kemarin itu XRP. So, Ripple XRP powered cross-border payment product sees 800 growth despite ongoing SEC lawsuit. Jadi, meskipun di tengah kasusnya dengan SEC, jadi model pembayaran XRP ini itu mengalami kenaikan 800%, teman-teman. Hal ini terjadi ya karena sistem pengiriman uang XRP itu sudah diupdate ya di SBI dan volume ODL ya atau on demand liquidity atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai likuiditas sesuai permintaan ya, dan itu tumbuh 9 kali lipat, teman-teman. Sehingga Ripple ini membuat langkah cepat ya dalam on demand liquidity-nya ya. Dan perusahaan blockchain Ripple ini ya meluncurkan saluran barunya di antara Qatar dan Filipina itu awal pekan lalu. Sehingga setelah itu diumumkan juga bahwa PomoPay ya, sebuah perusahaan pembayaran yang berbasis di Singapura itu menggunakan layanan ODLs-nya Ripple ya atau on demand liquidation-nya dari Ripple itu, teman-teman. Dan santernya berita ini juga ya, salah satunya itu juga tentang perusahaan Jepang ya yang bernama SBI Holdings itu ya. Dan ini merupakan mitra utama Ripple ya dan investor seri C lah di perusahaan teknologi kalau di Silicon Valley gitu kan. Dan raksasa perbankan itu telah bullish terhadap Ripple itu sejak awal ini, teman-teman. Dan platform e-commerce lintas batas ya atau cross borders di SBI Afrika, SBI Motor Japan itu sudah mulai menerima pembayaran XRP pada Mei tahun ini. Dan hal ini itu menjadikan SBI Motor Jepang itu sebagai platform pertama di negara itu yang mengadopsi Ripple, teman-teman. Jadi semakin luas use case-nya Ripple ini. Meskipun SEC itu tetap saja dia kejar-kejar ini Ripple ini. Kayaknya dia suka sama Ripple itu mungkin ya. Jadi SEC itu seperti cowok yang cuek dan kasar-kasarin cewek, tapi sebenarnya dia suka. Mungkin seperti itu, teman-teman. Dan ada banyak kan misterinya tentang Ripple ini. Kemudian untuk yang berita pada hari ini ya Ripple telah menjual XRP itu dengan nilai setara 409 juta dollars ya di kuartal kedua ini. Jadi kalau kita lihat di sini key takeaways-nya ya, Ripple itu telah merilis laporan pasar keuangan pada hari Kamis ya, mengungkapkan bahwa perusahaan itu telah meningkatkan penjualan XRP sekitar 50%. Kemudian penjualan tersebut, the sales itu ya, telah disebabkan itu karena lonjakan permintaan untuk layanan likuiditas sesuai permintaan atau yang tadi kita katakan ODL itu, on demand liquidation itu. Dan XRP tampaknya ini, maaf ya teman-teman, mungkin akan ada sedikit koreksi. Tetapi koreksi ini memang dibutuhkan karena setelah itu dia akan maju lebih tinggi lagi harganya. Jadi ini menurut di kolom berita cryptobriefing.com ini ya teman-teman ya. So, bagaimana menurut kalian yang pegang XRP atau XRP Army? Apa pendapat kalian mengenai Ripple ini teman-teman? Apakah dia akan terus lanjut ini? Koreksi dulu sebentar sedikit, habis itu dia ngegas lagi?
komen di kolom komentar teman-teman. Kemudian sekarang kita berbicara mengenai 3 koin yang akan mengalami turbo rally teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa 3 koin tersebut itu adalah Solana, Cardano, ADA ya, dan Polygon Matic teman-teman. Jadi analis yang mengatakan bahwa 3 koin ini itu akan terbang ya dalam turbo rally itu gila ini kalau benar-benar pakai dia turbo teman-teman. Ini Need for Speed ini ngebut ini. Jadi yang mengatakan ini adalah seorang analis bernama Pentosi ya. Itu dia men-tweet di Twitternya ya dengan 590.600 followers teman-teman. Ini akun besar ini. Yang pertama kita lihat chartnya ya, menurut Pentosi itu Solana ini teman-teman. Sekarang ini Solana sudah berada di level berapa ini? Sorry. $44 ya ketika ini dibuat, dan dia sudah menembus resistance-nya, dan sekarang resistance yang paling atas sekarang yang pertama ini itu adalah di 58,8. Apakah ini bisa teman-teman? Kalau sentimen positif bagus, dia pasti tembus lewat. Kemudian di sini ada Cardano teman-teman. Untuk Cardano ini ya karena tertunda hasil hard fork-nya ya. Jadi ada lemas-lemas sedikit lah, nggak apa-apa. Kemudian di sini harganya masih di 0,5469 ya. Jadi kemungkinan kalau menurut saya ya dia akan bisa menembus di 0,64, tapi saya tidak tahu kapan ini teman-teman. Apakah dia akan range dulu di sini kemudian baru dia akan naik, atau dia ada koreksi sedikit. Tetapi saya akan tetap menunggu dia tembus 0,64, 0,68 sampai bahkan mungkin nanti di $1. Semoga bisa. Cardano Army semoga kuat. Dan terakhir di sini itu adalah Polygon Matic ya teman-teman ya. Jadi untuk Polygon Matic ini memang sudah luar biasa pergerakannya seperti yang saya sebutkan di video yang sebelumnya di sini itu teman-teman ya. Bagi kalian yang tertarik untuk melihat tentang Matic itu bisa lihat di video sebelum ini ya teman-teman. Dan sekarang ini Matic ini sepertinya akan ada koreksi dulu ya sebelum, jika nanti pun dia harus akan ngetes dulu ini di resistance di $1,2 atau kisaran 1,2 sampai $1,4 ini teman-teman. Kalau dia berhasil masuk ke area ini, kemudian dia ranges di sini atau dia terreject sebentar, habis itu dia ngetes lagi, maka saya kira Matic pun akan bagus sekali turbo rally-nya teman-teman. Dan semoga juga Bitcoin akhirnya nanti itu bisa mempertahankan levelnya dan bounce dia mungkin sampai ke 24, 25, 28 bahkan ke $30.000 ya. Itu harapan saya teman-teman. Dan untuk diingat teman-teman ya, ini bukan financial advice, jadi untuk pembelian ataupun penjualan aset kalian, tetap kalian harus mengandalkan riset mandiri kalian. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.